Tubuhnya kecil, sosoknya sederhana, tapi di balik kebersahajaannya, ia adalah sosok luar biasa. Seorang pejuang tanpa takut yang selalu berdiri di baris depan dalam membela hak-hak mereka yang tertindas. Seorang yang karena keberaniannya akhirnya dibungkam, dibunuh. Munir, aktivis HAM yang diracun di udara pada 7 September 2004 itu telah menjadi seorang pemberani sejak ia masih belia. Menurut sang kakak, Anissa, saat masih kecil, Munir tidak pernah takut berkelahi melawan anak lain yang tubuhnya lebih besar bila dia melihat hal-hal yang dianggapnya tidak adil. Kalau keberanian ya, ukuran anak-anak itu dia nggak pernah takut sama sesama anak-anak itu kan biasanya ada yang lebih besar itu nakut-nakuti sing kecil apa dia nggak pernah takut kayak gitu. Sering belai adiknya itu untuk waktu anak-anak itu. Terus ya suka mainnya jauh-jauh ke sawah-sawah itu. Ya dia kan kecil itu rambutnya merah, itu kan sudah beda sama anak-anak lain itu diolok-olok anak. Rambut merah gitu ya, dia tuh marah. Musuhnya ya besar-besar ya, nggak pernah takut. Lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1964, putra kelima dari 7 bersaudara pasangan Said Talib dan Jamilah ini bukan tergolong anak pintar di sekolah. Meski demikian, sedari kecil, Munir telah menunjukkan kehangatan pribadinya sebagai orang yang pandai bergaul dan peduli dengan nasib orang lain. Biasa anaknya itu ya humoris, ya berani ya. Orangnya humoris aslinya Munir itu. Pada orang tua yang kayak tunawisma gitu loh, orang tua yang sendiri nggak punya keluarga itu suatu hari terbunuh. Lah itu sing berani melaporkan di antara semua orang itu ya Munir. Dia masih kecil SMP. Dia lapor ke polisi, ada peristiwa gini-gini. Nah, orang-orang kan nggak ada yang berani. Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, daya kritis dan kemampuan berorganisasi Munir terasah dengan baik. Seiring keaktifannya di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan organisasi intrakampus. Kondisi masyarakat yang masih terkungkung sistem politik represif Orde Baru menempa banyak aktivis mahasiswa termasuk Munir menjadi sosok yang sangat kritis. Begitu saya mendirikan dengan teman-teman, dengan Pak Adum Dasuki, dengan almarhum Bufron, dengan LBH Surabaya Pos Malang, dia mulai bergabung. Nah pada saat itulah keberaniannya muncul. Munculnya keberanian Munir itu karena kita tahu bahwa seluruh aktivitas gerakan LBH waktu itu menjadi motor penggerak dan menginspirasi LSM-LSM lainnya. Banyak kasus yang kita tangani seluruhnya berhadapan-hadapan dengan tentara. Pecahnya kerusuhan Tanjung Priok pada 1984 yang menewaskan ratusan orang dan terjadinya beberapa peristiwa berlatar sara awalnya sempat membentuk Munir menjadi aktivis muslim dengan pemikiran radikal. Namun, keterlibatannya dalam aksi-aksi advokasi pada para korban pelanggaran HAM membuka wawasan Munir terkait hal-hal substansial yang harus diperjuangkan.
Munir pun bertransformasi menjadi seorang aktivis HAM yang militan, toleran, dan tak kenal rasa takut dalam membela pihak-pihak yang tertindas. Supaya orang tidak miskin, bukan orang miskin yang diperangi. Tidak benar Islam itu membuat bahwa Bapak hanya ya sudah ini takdir kita jadi miskin, mari berdoa dan terus pulang lagi tidur lagi tidak melawan apa-apa. Nah itu tidak Islam. Waktu itu ada namanya SAI, Strategi Agama Islam, ya, Sentral Strategi Agama Islam, yang memberikan pembelajaran bahwa bagaimana memaknai jihad. Gitu. Ya, dalam konteks itulah Munir masuk ke HMI, ke kelompok ini juga, kelompok itu juga. Itu dulu itu perdebatan tentang jihad luar biasa. Nah, bagi Munir jihad itu ya melawan kezaliman itu. Ya. Ya, kezaliman apa? Ya, karena Munir memiliki pengalaman bersentuhan dengan persoalan buruh, tanah ya. Bagi Munir kezaliman itu ya itu ketika hak-hak seorang direnggut oleh siapapun kelompok itu, apakah pemodal ataupun negara, maka dia harus pulihkan hak-hak itu. Lewat apa? Penyadaran-penyadaran itu. Setelah menjadi sarjana hukum pada tahun 1989, Munir bekerja di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya. Sejak itu, keterlibatannya dalam kerja-kerja advokasi membela para korban pelanggaran HAM kian tak terbendung. Munir itu pernah keluar dari sebuah gedung, mobilnya langsung dipukul pakai balok misalnya gitu, sampai pengok seperti itu ya, dekat kacanya ia cukup terkejut gitu. Setelah bergabung dengan LBH Surabaya pada tahun 1989, aktivitas dan keterlibatan Munir dalam aksi-aksi advokasi terhadap para korban pelanggaran HAM makin menonjol. Pada masa ini, Munir pernah menjadi penasehat hukum dalam sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan aparat militer atau aparat pemerintah lainnya. Ya, ternyata pengusaha. Ya, yang dirugikan siapa? Waktu itu kan dia pindah dari LBH Surabaya Pos Malang ditarik ke LBH Surabaya. Sana tetap mengorganisir buruh. Tiap kali ada gerakan-gerakan buruh ada Munir di situ. Nah, kita tahu bahwa dulu setiap konflik buruh tanah itu militer mesti masuk. Nah, Munir dianggap mengganggu kepentingan militer. Ya, sehingga pada saat itu sempat dipanggil Pangdam. Nir, hentikan gerakanmu. Kasus menonjol yang ditangani Munir adalah kasus Marsina, buruh PT Catur Putra Surya atau CPS Sidoarjo, Jawa Timur yang dibunuh karena aktivitasnya mengorganisasi aksi di lingkungan pabriknya. Saat itu, Munir menjadi penasehat hukum keluarga Marsina menuntut pengungkapan kasus tersebut. Dia waktu di Jawa Timur, dia waktu advokasi buruh soal kasus Marsina, dia berapa kali juga sama Hartono waktu itu Pangdam Brawijaya pernah mau dijadikan sosis. Setelah sempat dipromosikan menjadi Direktur LBH Semarang tahun 1996, Munir ditarik ke YLBHI di Jakarta. Saat dipercaya sebagai koordinator kontras, nama Munir mencuat sebagai salah satu tokoh nasional berkat keberanian dan konsistensinya dalam menangani kasus penculikan aktivis. Pengalaman saya dengan Munir, awalnya ya anak ini memang pemberani gitu. Tapi biasalah standar aktivis gitu. Kita nangani banyak kasus-kasus penculikan, ini macam-macam kayak gitu. Tapi pada saat ribut puncak-puncaknya demo reformasi tahun 98, saya lihat ini anak makin lama makin gila beraninya tuh. Yang dia kejar terutama waktu itu adalah kita banyak kasus-kasus kekerasan politik pada masa itu yang ditangani kontras, terutama pada kasus-kasus penculikan, tindak kekerasan penculikan, pembunuhan politik gitu, dan itu merebak di mana-mana. Ternyata harapan saya bahwa kasus ini berkat kerja-kerja advokasi yang dilakukan kontras dan para pegiat HAM lainnya, 9 dari 23 aktivis yang sempat diculik berhasil ditemukan kembali.
Sejumlah anggota Kopassus TNI dipecat dan dipenjara karena keterlibatan mereka dalam aksi penculikan ini. Meski dalang penculikan aktivis lolos dari hukuman penjara, mitos bahwa aksi penculikan oleh tentara tak bisa dibawa ke meja hukum berhasil dirobohkan. Munir adalah sosok yang berjasa dalam membebaskan ya mahasiswa-mahasiswa yang hilang ya pada zaman pemerintahan Orde Baru, di mana kekuasaan Presiden Soeharto pada waktu itu sangat represif. Nah, pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang berani untuk bicara mengenai orang hilang. Kita tahu banyak mahasiswa yang hilang, ya, pemuda yang hilang, nah, disekap di mana, hidup atau mati. Tapi Munir berani mengatakan itu, berani bersuara tentang itu. Sampai akhirnya juga Munir ya, mendirikan organisasi yang disebut Kontras. Selain kasus penculikan aktivis, lewat Kontras dan Imparsial yang dipimpinnya, Munir kemudian juga banyak terlibat dalam kerja-kerja advokasi dan pendampingan hukum terhadap para korban pelanggaran HAM lain. Munir antara lain menjadi penasehat hukum untuk para korban tragedi Tanjung Priok, tragedi Semanggi I, dan tragedi Semanggi II. Munir juga melakukan advokasi terhadap para korban kasus kekerasan oleh tentara di Aceh, Papua, dan Lampung. Keterlibatan Munir dalam aksi-aksi advokasi terhadap para korban pelanggaran HAM membuat ia, keluarga, dan teman-temannya kerap menjadi sasaran teror. Munir itu pernah keluar dari sebuah gedung, mobilnya langsung dipukul pakai balok misalnya, gitu, sampai pengok seperti itu ya, dekat kacanya. Ia cukup terkejut gitu. Ia juga pernah didatangi langsung gitu. Ia pernah secara fisik juga mengalami luka di jarinya gitu. Ia juga pernah, kalau ditelepon udah sering kali gitu ya, di rumahnya juga berkali-kali gitu. Dan bukan hanya rumahnya, tetapi juga rumah orang tuanya, rumah ibundanya di Malang gitu, di Kota Batu, itu juga pernah diteror gitu. Dan itu bukan main-main. Misalnya kalau di Bekasi di rumahnya itu kan ada ledakan ya, ledakan eksplosif. Di kantor kami di Kontras Jalan Tendut juga pernah terjadi ledakan ya meskipun berskala katakanlah rendah gitu ya. Tapi di dalam peristiwa teror terhadap ibunya ketika Munir berada di Malang di rumah ibundanya itu bom yang diletakkan di depan rumah itu bom berdaya ledak tinggi sampai harus dijinakkan oleh tim Jihandak Polri dan diledakkan di sebuah areal yang luas. Telepon rumah bilang bahwa dia saya mengirim bom dan bomnya saya taruh di depan rumah Anda. Dia jawabnya apa? Kenapa nggak sekalian kirim yang banyak? Kenapa hanya satu? Saya pikir ya itulah Munir. Saya pikir dia tidak pernah bisa ditakut-takuti, di teror atau apa, dia tidak bisa. Dan dia memang biasa diajarin itu tadi, belajar menanggung resiko, belajar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Namun, tak hanya teror, keberanian Munir dalam membela kaum tertindas juga melahirkan apresiasi dan simpati yang luas. Apresiasi itu tak hanya datang dalam wujud berbagai penghargaan berskala internasional, namun juga datang dari berbagai lapisan masyarakat. Ya itu waktu itu kalau misalnya di LBH itu dia kehilangan motor 2 kali gitu. Seingat saya yang pertama nggak kembali gitu. Yang kedua kemudian kembali karena pencurinya tahu bahwa ini milik Munir gitu. Mungkin si pencuri menjadi simpati pada dia gitu kan. Apalagi tahu bahwa dia membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tidak punya tidak punya apa-apa, tidak buta hukum dan tidak punya uang. Di tengah segala kesibukannya memperjuangkan penegakan HAM di tanah air, Munir mendapat tawaran studi S2 di Belanda dan Munir menerima tawaran itu. Saya terlalu lama untuk bersekolah dan saya tidak pernah punya sejarah sekolah pinter. Saya selalu bodoh di sekolah dan pekerjaan saya berantem mulai TK sampai lulus kuliah. Baru kali ini saya mau sekolah yang agak serius, makanya saya uji 1 tahun ini bisa. Berangkat, hal yang sangat luar biasa di kehidupan saya adalah ketika dia memeluk saya dan anak-anak saya. Dia bilang, saya sudah menemukan surga saya.
buat saya itu. Jadi dalam hati saya ya, ketika saya merasa kadang-kadang tidak cukup bagus buat dia, ketika mengingat apa yang dia bilang, cukup buat saya. Perpisahan sementara Munir dengan keluarga dan teman-temannya ini ternyata menjadi perpisahan abadi. Di udara, dalam penerbangan ke Belanda, Munir dibunuh. Ada fakta persidangan yang sangat menarik. Misalnya HP-nya Muhdi itu ada kontak sangat intensif dengan Polikarpus. Munir meninggal dibunuh dalam penerbangan ke Belanda pada tanggal 7 September 2004 dengan cara diracun. Setelah lewat penyelidikan berliku dan tekanan tak kunjung putus dari para pegiat HAM, tersangka pembunuh Munir, Polikarpus Budihari Prianto, diseret ke meja hijau. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus divonis 14 tahun penjara. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan, Polikarpus yang mengaku sebagai pilot Garuda yang sedang cuti menaruh racun arsenik ke makanan Munir karena ingin membungkam pengkritik pemerintah dan militer tersebut. Hakim juga menyatakan bahwa sebelum pembunuhan, Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar atas nama agen intelijen senior. Jadi ada fakta persidangan yang sangat menarik. Misalnya HP-nya Deputi Bin, ini Deputi 5 Bin, HP-nya Muhdi itu ada kontak sangat intensif dengan Polikarpus. Tapi di sidang dia bilang, HP saya itu siapa aja boleh, siapa aja bisa pegang, termasuk sopirnya lah, bisa ajudannya ini gitu. Masuk akal nggak logikanya bahwa HP seorang deputi kepala BIN boleh dipakai siapa saja gitu. Dengan terputusnya perkara ini di Polikarpus kan menjadi kabur sekali, menjadi sumir gitu. Apa hubungannya seorang pilot misalnya membunuh Munir, ya tidak pernah memiliki hubungan pribadi, tidak pernah bertransaksi, katakanlah hutang piutang, katakanlah tidak pernah dalam suatu organisasi yang sama, memiliki konflik seperti partai-partai sekarang misalnya berkonflik gitu ya. Sangat penting untuk ingat adalah Pada 19 Juni 2008, Majen Purnawirawan Muhdi PR ditangkap karena diduga sebagai otak pembunuhan Munir. Meski demikian, pada 31 Desember 2008, Muhdi divonis bebas. Dengan bebasnya Muhdi, upaya mencari dalang pembunuh Munir juga terhalang. Banyak spekulasi muncul terkait siapa dalang pembunuhan ini. Salah satu temuan fakta yang mau dibongkar sebenarnya adalah relasi antara Polikarpus dengan Badan Intelijen Negara. Apa penghubungnya itu kan? Sebab beberapa saksi atau beberapa pejabat yang diperiksa oleh tim pencari fakta ketika itu mengelak atau mengatakan lupa atau mengatakan tidak tahu atau hanya diam misalnya, atau menyatakan terus terang bahwa dia keberatan untuk memberikan kesaksian karena berada dalam tekanan yang luar biasa, ancaman keselamatan dirinya maupun juga keluarganya. Nah, situasi seperti itu membuat kita menjadi mafhum mengapa perkara ini begitu susah untuk diperjelas seterang-terangnya seperti pembunuhan-pembunuhan yang konvensional gitu ya. Jadi TPF kemudian menyimpulkan bahwa ini konspirasi negara ya, karena dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi dari BIN. Nah, pada saat ini semua proses TPF ini berlangsung, BIN sudah dipimpin oleh Samsir Siregar.
Tetapi pada saat peristiwa, seluruh rangkaian peristiwa terjadi itu, BIN dipimpin oleh Hendro Priyono. Gitu. Jadi dipanggil Hendro Priyono. Hendro menolak terus, ya, 3 kali nggak mau datang, ya, alasan macam-macam. Dan saya kira Muhdi PR di dalam persidangan di Jakarta Selatan saat itu menjelaskan tidak ada satupun tindakan saya, katanya, gitu, yang tidak diketahui oleh pimpinan BIN ketika itu. Gitu. Dengan gagalnya pengadilan menyeret dalang pembunuhan Munir ke penjara, upaya untuk membongkar motif utama pembunuhan Munir hingga kini masih gelap. Tapi kalau kita melihat proses peradilan, ya, pengadilan kan sudah mengadili, ya, beberapa orang. Ya. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah juga membentuk tim investigasi. Hasil investigasi itu belum diungkapkan sampai hari ini, ya, kepada publik maksudnya. Jadi kita tidak tahu gitu apa hasil investigasi itu. Terakhir kalau Muhdi kan mendinai semuanya, bahkan ditemukan oleh TPF bagaimana ada Budi Santoso ketemu Polikarpus di kantornya Muhdi memberikan uang 10 juta karena disuruh sama Muhdi. Itu kan didinai semua. Dan fakta-fakta itu kan tidak dianggap sebagai hal yang penting oleh hakim ya, karena buktinya Muhdi bebas, kan kita bisa lihat itu. Terus kalau Hendro Priyono tahun 2015 kemarin kan diwawancarai oleh Alamnair, dan apa yang terjadi? Nggak ada. Padahal kan dia bilang bahwa dia mengaku bahwa dia waktu itu jadi kepala BIN. Saya juga merasa bersalah karena ada pembunuhan lewat BIN. Jadi kan itu sebetulnya pengakuan yang sangat gamblang, dan harusnya itu kalau polisinya benar itu ditindaklanjuti, jaksanya benar itu ditindaklanjuti. Pembunuhan Munir menjadi salah satu sejarah gelap dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Namun, kasus pembunuhan ini sekaligus juga menjadi lonceng seruan pada semua pegiat HAM dan siapa saja yang mencintai keadilan dan kemerdekaan untuk berjuang seberani, setangguh, dan seikhlas Munir.